Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yoga Pangestu dari Fakultas Hukum dengan NIM akhir 159. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Pendahuluan. Rusia merupakan negara federasi terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Timur hingga ke Eropa, menjadikannya memiliki 11 zona waktu, serta beragam tipe lingkungan jenis tanah. Dikenal sebagai kekuatan militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat, Rusia memiliki beragam alutsista baik di darat, laut, dan udara, serta memiliki jumlah senjata nuklir terbanyak di dunia, mencapai 5.889 buah. Sementara itu, Ukraina terletak di Eropa Timur berbatasan dengan Rusia. Ukraina merupakan negara terluas kedua di dunia di Eropa setelah Rusia. Rusia dan Ukraina memiliki banyak kesamaan dalam bahasa, budaya, dan ras. Keduanya pernah bersatu sebagai bagian dari Uni Soviet yang kemudian akhirnya bubar pada tahun 1991. Meskipun awalnya hubungan mereka baik, ketegangan muncul saat aliansi pertahanan NATO meluas ke Eropa Timur. Hal ini menyebabkan Rusia melakukan agresi militer ke wilayah Crimea pada tahun 2014 dan konflik semakin meningkat ketika Ukraina menyatakan keinginan bergabung dengan NATO. Ketegangan ini memuncak pada bulan Februari 2022, ditandai ketika Rusia melakukan agresi militer yang meluas ke wilayah Ukraina, mengakibatkan invasi dan pecahnya perang antara kedua negara tersebut. Rumusan masalah. Dalam hal ini, saya meletakkan dua rumusan masalah penting. Yang pertama yaitu adalah bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik Rusia dan Ukraina. Dan yang kedua adalah bagaimana respon lembaga internasional dan lembaga HAM mengenai situasi ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lebih tahu dulu apa sih yang menjadikan atau pelanggaran apa aja sih yang terdapat antara Rusia dan Ukraina ini. Jadi, Rusia dan Ukraina merupakan negara yang berada di kawasan Eurasia yang sama-sama negara bekas Uni Soviet. Awal mula konflik yaitu pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, dan pada tahun 2004 di Ukraina terpilihlah Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina. Kebijakan-kebijakan yang dibuat selalu pro-Barat dan merugikan pihak Rusia sehingga pada tahun 2008 NATO menjanjikan keanggotaan kepada Ukraina. Tujuan utama pembentukan NATO adalah untuk membendung ideologi komunis di negara Eropa Timur yang pada saat itu menjadi target dari Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada dua negara pemenang perang yang kemudian menjadi negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini berbeda ideologi sangat jauh. Amerika dengan sistem demokrasi dan liberalnya, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunis dan sosialismenya. NATO masih berdiri. Setelah keruntuhan Uni Soviet, NATO masih berdiri dan bahkan meluaskan ekspansi dan pengaruhnya ke Eropa Timur dengan tujuan untuk menyudutkan Rusia. Di tahun 2010, Ukraina dan Rusia sepakat mengenai ekspor impor terkait gas dengan syarat perpanjangan angkatan laut Rusia di pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Walaupun ini keputusan yang berat, Ukraina menyetujui hal tersebut sebab Ukraina sedang mengalami krisis yang cukup hebat. Dari jauh-jauh hari, Rusia telah memperingatkan Ukraina agar tidak join atau bergabung dengan NATO. Namun hiruan tersebut tidak digubris oleh Ukraina yang pada saat itu dipimpin oleh Vladimir Zelensky. Dan akhirnya Rusia menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Penyerangan Rusia atas Ukraina membuat negara-negara Barat berbondong-bondong mengecam Rusia. Saat awal penyerangan, negara Barat memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, membekukan aset-aset Rusia dan menahan uang Rusia yang tersimpan di bank internasional. Hubungan antara kedua negara ini tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Alasan yang membuat konflik ini terus berlanjut antara lain karena Rusia sering melakukan serangan cyber terhadap Ukraina, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Konflik Rusia-Ukraina menimbulkan banyak keprihatinan terkait hak asasi manusia atau HAM. Terdapat laporan tentang pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekerasan dan diskriminasi, terutama di wilayah timur Eropa yang terkena dampak konflik. Serangan bersenjata yang dilakukan oleh Rusia menyebabkan banyak masyarakat sipil yang meninggal dunia. Selain itu, tentara Rusia juga dituduh melakukan pemerkosaan terhadap penduduk sipil. Lebih parahnya lagi, mereka melempar warga-warga tersebut ke dalam sumur dan melindas menggunakan tank. Selain itu, mereka juga melakukan deportasi anak-anak dari Ukraina ke Federasi Rusia. Kantor PBB Bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan telah mendapat laporan bahwa lebih dari 5,4 juta warga Ukraina mengungsi secara internal. Sementara lebih dari 8,1 juta lainnya mencari perlindungan ke negara-negara tetangga Eropa.
B. Respon internasional dan lembaga HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempunyai tanggung jawab atas konflik kedua negara ini. Ketika Rusia mendeklarasikan perang pada tanggal 24 Februari 2022 dan mengirimkan militernya ke wilayah Ukraina, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklarifikasi bahwa perbuatan Rusia dianggap sebagai perbuatan kekerasan dan kejahatan di wilayah integritas Ukraina dan bertentangan dengan prinsip piagam PBB. Setelah dideklarasikannya perang tersebut, organisasi internasional seperti ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional melakukan sebuah investigasi atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Akhirnya pada tanggal 7 April, United Nations General Assembly atau Majelis Umum PBB memberikan pernyataan agar Rusia segera mengakhiri perang ini demi kemanusiaan, dan pendapat tersebut disetujui oleh 2/3 dari 94 negara. Dalam laporan yang disampaikan oleh PBB dalam situs resminya menjelaskan bahwa bersama dengan OSCE telah melakukan pendekatan diplomatik terhadap Rusia, Ukraina, dan memerintahkan kepada semua pihak agar tidak melakukan provokasi yang bisa meningkatkan ketegangan antar kedua negara ini. Meskipun belum ada hasil menyelesaikan konflik yang terjadi antar kedua negara ini, PBB merespon dan memberikan respon terhadap perang Ukraina dan Rusia dalam lingkup kemanusiaan. Salah satunya yaitu dengan program pangan dunia, dana anak-anak PBB atau UNICEF, dana kependudukan PBB atau UNFPA, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Badan Pengungsi PBB atau UNHCR. Misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina, HMMO, memantau dan melaporkan secara terbuka situasi hak asasi manusia di negara tersebut dengan tujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, mendorong akses terhadap keadilan, dan memastikan bahwa pelanggar hak asasi manusia harus bertanggung jawab. Kesimpulan, intervensi Rusia terhadap Ukraina sebagai pelanggaran HAM jauh dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat tiga faktor utama mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina. Yang pertama adalah faktor geopolitik, yang kedua faktor demografis, dan yang terakhir adalah faktor sosial politik. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini dalam penyelesaian masalah di wilayah Ukraina Timur dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat, serta para pemberontak di Ukraina yang pro terhadap Uni Eropa, sehingga menyebabkan penyelesaian permasalahan di Crimea menjadi sangat rumit dan panjang. Invasi yang dilakukan Rusia pun terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia, dengan menghentikan segala wujud invasi Rusia ke negara Ukraina, dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina, serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi, merupakan bentuk tanggung jawab Rusia terhadap negara Ukraina. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.